Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat jelajah informasi. Ya, kali ini kembali saya ingin mengomentari atau mereview, berpendapat juga kalau boleh, kalau dikasih izin ya guys ya, terkait dengan polemik nasab Pahlawi di Indonesia yang dipersoalkan oleh Kiai Imaduddin dari Banten dan ditanggapi keras oleh beberapa Habib, khususnya Habib Bahar, Habib Hanif, dan mungkin Habib yang lainnya yang mungkin terafiliasi dengan almarhum FPI. Dan ini ada saya dapat dari YouTube, dari channel apa ini, channel Zaini. Dia mengutip atau mengambil video dari Mufti Kesultanan Ternate. Ini belum terverifikasi apakah ini benar Mufti dari Kesultanan Ternate dan kapan, di mana. Tetapi ini sangat menarik sekali, dan ini mungkin kalau bahasa kasarnya tamparan atau teguran. Kalau saya teguran sih. Coba kita dengarkan guys, ini cuplikannya. Kalau ceramah berakhlak yang baik, ya, jangan kamu tunjukkan kepada masyarakat semakin nilainya kepada Alawin itu semakin kecil karena perilaku kamu yang tidak baik. Ini perilaku. Juga Hanif Al-Abbas, ini ya, sebuah Habib ya, kayaknya. Jangan sembarangan, ya, jangan sembarangan. Jangan kamu kira pribumi takut sama kamu. Tidak sama sekali. Kalau mereka mau kerjain satu kali saja kamu rubuh habis rata. Tidak ada yang bisa tolong, ya. Orang punya kesabaran, ada batasnya, ya. Ingat, ya, Alawin, ingat, ya. Semua kesabaran ada batasnya. Jangan sampai ini para kiai sangat hormat kepada kita, sangat sayang kepada kita. Mereka masih membaca aurat kita, orang punya orang tua. Semua kiai itu hormat sama Habib. Kita harus mengucapkan terima kasih kepada mereka. Ya, mereka masih mau membaca, masih mau melihat, ya. Juga Kiai Aminuddin, saya cuma tambahin sedikit, dan mudah-mudahan para habaib dapat hidayah dan taufik. Sekali lagi Pak Kiai, para habaib tidak mengingkari para sunan adalah turunan Rasul SAW. Mereka lebih dekat kepada Rasul daripada saya turunannya, ya. Kita harus akui, ya. Itu barangkali kebetulan tokoh-tokoh sayyid yang Anda selalu lihat di YouTube barangkali lagi emosi jadi ngomongnya sembarangan, ya. Tolong dimaafkan para kiai, maafkan anak-anak kami, ya. Semoga perdamaian ini berjalan dengan baik, ya. Saling hormat menghormati, ya. Oke, itu cuplikan dari penjelasan Mufti Kesultanan Ternate yang saya ambil dari channel Zaini. Entah itu di mana dan kapan beliau merekamnya. Yang jelas saya sangat setuju dengan Habib ini atau siapa Mufti ini, karena memang hanya di Indonesia umat Islam yang begitu luar biasa menghormati Habib, dan lebih spesifik lagi adalah orang-orang NU. Nggak ada yang sehebat orang NU dalam menghormati Habib. Tidak ada orang NU yang tidak menghormati Habib. Minimal kalau bukan keyakinan orang-orang itu husnudzon, walaupun di beberapa tempat dan pengalaman kami itu banyak yang menyangsingkan ketika menemui orang-orang yang mengaku Habib terus dia berbuat sesuatu yang tidak patut seperti tawir dan sebagainya. Tetapi orang-orang NU laki-laki husnudzon, hanya orang NU, orang Islam Indonesia yang benar-benar menghormati Habib. Terus ketika ada Habib Bahar, ketika ada Habib Rizik, FPI lah, Habib-Habib yang masuk dalam lingkup FPI ini menyerang dan ceramah-ceramahnya, saya kira begini poinnya buat Habib Bahar dan sejenisnya ini. Tidak semua orang NU
itu seperti Hadratis Syekh Hasyim Asy'ari, Syekhona Khalil Bangkalan, dan tokoh-tokoh sepuh NU lainnya punya pemikiran seperti beliau. Jangankan menghormati Habib Hasyim Asy'ari, ya Hadratis Syekh Hasyim Asy'ari saja orang NU banyak yang tidak kenal, apalagi bagaimana cara meyakini atau minimal husnudzon menghormati para habaib. Tapi Habib Bahar kemarin saja di Madura membandingkan Hadratis Syekh dalam menghormati Habib dengan mungkin orang-orang NU yang meragukan silsilah atau nasab Pahlawi. Dan ini sungguh saya nggak bisa panjang lebar, yang jelas begini. Kembali saya ingin mengatakan bahwa tidak ada orang NU yang tidak menghormati Habib. Semua menghormati Habib. Coba kita dengarkan sekali lagi dari saya juga minta kalau ceramah berakhlak yang baik, ya. Berakhlak. Jangan kamu ini teguran kepada masyarakat. akhlak yang baik, tetapi ini belum pernah diindahkan. Habib Bahar ketika ceramahnya sangat keras itu seperti di awang-awang. Siap bela ulama, siap bela para habaib, siap jaga NKRI, siap jaga umat Islam. Selalu itu saja yang didengungkan. Seperti mau perang, padahal Indonesia itu nggak mau perang. Seperti kemarin itu di Madura, Habib Bahar bilang kalau orang Madura urusan dunia saja dalam pilkades mereka berani korbankan nyawa, masa untuk zuriyah Rasulullah kalian tidak mau. Ini kan provokator. Emang orang NU mau nyerang Habib secara fisik? Orang kasusnya beberapa orang NU saja nggak sampai 1%, apalagi yang lagi viral ini hanya 1 orang dari 80 juta warga NU, yaitu Kiai Haji Imad, cuma mempertanyakan silsilah nasab dari Pahlawi. Tapi ini digeneralisir, kroco-kroco orang NU, curut-curut, masya Allah. Ya benar, ini menurut Mufti Ternate ini nggak berakhlak. Ya tetap saya hormat. Ya, oke, lanjut. Nilainya kepada Halloween itu semakin kecil karena perilaku kamu yang tidak baik. Akhirnya kan ya, konsekuensinya gitu, dampaknya begitu. Ya, jangan sembarangan, ya, jangan sembarangan. Jangan kamu kira pribumi takut sama kamu. Akhirnya kan gini. Akhirnya ini pun menurut saya ini memang sudah gerah beliau ini. Jangan kira pribumi takut. Enggak sampai begitu, enggak sampai pribumi ini dalam kondisi apa yang beliau khawatirkan. Mau kerjain 1 kali saja kamu rubuh habis rata. Habis rata, enggak sampai ya. situ. Orang Tetap punya kesabaran, ada batasnya. Ya, ingat ya, Al-Alawi, ingat ya, semua kesabaran ada batasnya. Jangan sampai, ini para kiai sangat hormat kepada kita, sangat sayang kepada kita. Mereka masih membaca aurat kita, orang punya orang tua, Ratibul Haddad, Ratibul Abbas, Wiridul Latif. Ini semua kita harus mengucapkan terima kasih kepada mereka. Terima kasih. Jadi sekeras apapun orang NU dalam menanggapi Habib Bahar, itu tidak sedikit pun orang NU dalam menghormati Habib. Baca Ratibul Haddad, Barhabanan kalau orang kampung, nilainya kan spiritual. Ini Habib Bahar nggak tahu ini. Kayaknya sih saya mau netral, tapi karena komentar beliau ini jadi saya agak berani. Marhaban, ya, didoakan setiap malam Jumat ahli baitil Mustofa Tuhuri. Luar biasa orang NU dalam menghormati para zuriyah Rasulullah. Masih mau melihat, ya. Juga Kiai Aminuddin, saya cuma tambahin sedikit, mudah-mudahan para habaib dapat hidayah dan taufik. Sekali lagi Pak Kiai, para habaib tidak mengingkari para sunan adalah turunan Rasul. Ini masya Allah, ya, jadi sangat sejuk sekali.
Jadi walaupun apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imad dari Banten itu membuat gaduh seantero media sosial, khususnya yang mengomentari tentang nasab Baklawi, tapi beliau tetap hormat kepada Rasul daripada saya turunannya ya. Kita harus akui ya. Kalau saya sendiri nggak mempermasalahkan mana Sayyid, mana Syarif, mana Habib, tapi sebagai orang NU di akar rumput, orang kampung, itu tetap walaupun dalam hati kecil kok gitu ya, ada Habib gitu ya, tetap dalam hati kecil kami orang-orang kampung takut kualat itu saja. Kalau mereka yang tidak punya keyakinan apakah Baklawi nasabnya terputus atau tidak, minimal orang itu punya husnudzon yang luar biasa ya. Sekalipun misalkan andekan Baklawi memang ini terputus, orang-orang itu nggak bakalan sampai kiamat tidak menghormati Habib, pasti menghormati Habib, karena marhabanan yang dibaca setiap malam Jumat setiap bulan Rabiul Awal itu luar biasa dalam mendoakan Ahlul Bait, Dzurriyyah, dan semua yang terkait dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira cukup ini, cukup menandaskan. Udahlah kulit Kilington, Habib Bahar. Barangkali lagi emosi jadi ngomongnya sembarangan. Iya ya. benar, semua emosi, semua yang di YouTube itu emosi semua guys. Semoga perdamaian ini berjalan Ya Allah, dengan baik, Masya Allah. saling hormat menghormati. Ya. Kalau bela kepala desa kalian berani korbankan nyawa, kenapa kalian tidak berani berkorban untuk bela kiai, bela ulama, bela dzurriyyah Rasulullah? Enggak ada konteksnya Habib Bahar, Masya Allah. Tapi ya itu tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ngomongnya ngelantur guys. Akhirnya banyak ini orang-orang yang berani, orang yang nggak punya basic keyakinan atau minimal husnudzon lahir lalu pis, mantan FPI itu yang serang Habib habis-habisan, terutama Habib Bahar, kata-kata yang tidak, langsung Bahar. Kalau saya nggak cocok tetap panggil Habib, itu ciri khas orang NU. Terus lahir lagi TIC Tengku Iqbal Johar, cacian makiannya, letekannya melebihi Habib Bahar. Masih banyak lahir orang-orang di dunia media sosial yang berani mengkanter, melawan, bahkan siap berperang opini di media sosial dalam menghadapi Habib-Habib seperti Habib Bahar. Itu saja. Seperti Habib Hanif itu, ini ada adu domba saudara. Nggak ada adu domba. Orang yang menabur angin itu pasti akan menuai badai. Siapa yang memulai dalam menyerang NU? Mungkin kita cross check ke belakang lagi. Dulu waktu kerusuhan di Monas saat Gus Dur atau istri Gus Dur itu jadi korban, Kiai Maman dari Cirebon juga jadi korban. Itu pelakunya FPI semua itu dengan baju yang lain. Dan dalam dialog di TV One jejak digitalnya ada itu, sampai Habib Bahar tunjuk hidung itu Ratna Sarumpait, wanita iblis tunjuk hidung sama Habib Rizik. Terus lagi di aja jejak digitalnya itu di TV One, kata Habib Rizik, Gus Dur itu bukan hanya buta mata tapi buta hati juga. Ini sangat menyakitkan bagi orang-orang NU. Tapi karena yang bilang Habib, orang NU husnudzon, tidak membalas dengan emosi. Terus dalam masa sekarang seperti polarisasi politik identitas 2014-2019, Jokowi bencong, lepas dari kita setuju kepada pemerintah atau tidak, tapi kata-kata itu juga tidak layak. Terus saat pembacaan Al-Quran di Istana Negara dengan langgam Jawa, Habib Rizik jelas di jejak digital itu, istana iblis, orang-orangnya yang di situ iblis. Langgam Jawa, langgam Jawa itu bagi orang Jawa itu udah biasa. Langgam itu lirik. Yang penting dalam bacaan Al-Quran itu tidak
bergeser dari ilmu tajwid, ilmu baca Al-Quran. Kalau langgam Jawa itu sudah dipraktekkan tiap hari di kampung-kampung. Adzan aja pakai langgam Jawa itu udah biasa. Itu bukan berarti melecehkan atau menyamakan dengan lagu-lagu Jawa. Saya masih ingat itu Mbah Cukilan itu dulu kalau adzan nadanya gini, saya mingsan, hayya 'alas shalah. Itu. Tapi saat langgam Jawa didengar di istana tuh, istana iblis, nggak segitu amat. Terus sekarang lagi Habib Bahar, wah luar biasa. Jadi kalau sepak terjang ya, kalau saya sih itu sepak terjang, tapi ini mufti dari Kesultanan Ternate yang kayaknya Habib ini berakhlak yang baik. Ini udah tunjukkan kepada masyarakat, semakin nilainya kepada Alauddin itu semakin kecil. Akhirnya itu semakin kecil. Maka lahirlah orang-orang, jangankan yang nggak kenal Habib, orang yang pernah dekat Habib pun sekarang sudah nyinyir. Miris jadi kita. Banyak yang mengomentari, banyak channel-channel itu yang luar biasa, mungkin tidak pantas juga, dan itu lagi-lagi tidak lepas dari apa yang dilakukan oleh Habib yang lagi rame. Kalau mereka mau terkait satu kali saja kamu nuduh habis rata, tidak ada yang bisa tolong, ya. Orang punya kesabaran, ada batasnya, ya. Ingat ya, Alauddin, ingat ya, semua kesabaran ada batasnya. Jangan sampai ini para kiai sangat hormat kepada kita, betul, sangat sayang kepada kita. Mereka betul, masih membaca aurat kita, punya orang tua, Ratibul Haddad, Ratibul Abbas, Wiridul Latif. Ini semua kita harus mengucapkan terima kasih kepada mereka. Ya, mereka masih mau membaca, masih mau melihat, ya. Para habaib dapat hidayah dan taufik. Sekali lagi Pak Kiai, para habaib tidak mengingkari para sunan adalah turunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih dekat kepada Rasul. Kalau soal keturunan sunan seperti Sunan Gunung Jati atau polemik diragukan atau tidak, saya nggak ikut masuk karena itu butuh keahlian, butuh kajian ilmiah, dan butuh kemampuan khusus untuk membahas itu. Apakah Ba'lawi itu terputus jalur nasabnya dan keturunan Sunan Wali Wali Songo itu Sayyid Syarif yang memang benar-benar keturunan Rasulullah atau tidak, saya nggak punya kapasitas untuk itu. Yang jelas kalau saya orang awam, orang kampung itu hanya menyikapi di luar saja, nggak lihat, nggak mengenal apakah Bahar ini Habib atau bukan. Yang jelas orang awam itu melihat kok dalam ceramah agama yang harusnya menyejukkan keluar anjing, keluar babi, curut-curut, kroco-kroco orang NU. Aduh. Oke, barangkali mudah-mudahan ini sangat menyejukkan, dan kami dari orang kampung agar cooling down, khususnya Habib Bahar, ya. Jadi ngomongnya sembarangan, ya. Tolong dimaafkan para kiai. Apalagi kalau komentarnya Habib Kribo itu, aduh, pedes sekali. Lah kenapa sampai lahir seperti Habib Kribo itu yang berani tunjuk hitung iblis apa? Nah, itu kan rentetan dari konsekuensi apa yang dilakukan oleh Habib Bahar CS. Maafkan anak-anak kami, ya. Semoga anak-anak kami ini berjalan dengan baik. Amin, Habib. Saling hormat menghormati. Amin. Oke, terima kasih, cukup dulu. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Mudah-mudahan polemik ini segera selesai dan tidak ada lagi tanggapan-tanggapan yang tidak intelek. Kalau kami sih sangat menikmati kajian-kajian atau perdebatan yang berdasarkan argumen yang kuat. Seperti Kiai Imad, lepas itu pendapatnya salah atau benar, ya ditanggapi dengan cara-cara yang ilmiah juga, bukan ditanggapi dengan cara-cara nyinyir, cemooh, hinaan. Ya, mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti ini nih teman saya dari tadi. Habib itu seperti apa? Ini orang-orang seperti teman saya ini nggak ngerewes pertengkaran di media sosial tentang silsilah Habib. Tapi orang-orang seperti teman saya itu hanya melihat luarnya, nggak kenal Habib itu harus dihormati seperti apa. Habib satu walaupun foto harus lebih mulia daripada 70 kiai. Mereka nggak tahu, yang jelas mereka hanya tahu luar, apakah perilaku atau kata-katanya sesuai dengan akhlak atau budaya Indonesia yang luhur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak-anak nelayan.